Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husain Nasruddin Firdaus. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Fakultas Agama Islam dengan program studi Pendidikan Agama Islam, dengan nomor NIM 2304 14036. Oke, untuk mengawali menjawab pertanyaan pertama, yaitu metodologi studi Islam itu apa sih? Saya akan menjelaskan ya. Metodologi studi Islam itu salah satu disiplin ilmu yang di dalamnya mengkaji tentang Islam dan mempelajari Islam, yang mengacu pada pendekatan atau metode yang digunakan dalam penyelidikan dan pemahaman fenomena Islam. Metodologi ini mencakup serangkaian langkah atau strategi untuk mengumpulkan data, menganalisisnya, dan mencapai pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam, baik secara agama, secara budaya, sejarah, dan praktik-praktik keagamaan. Contoh dalam metodologi ini ada metode historis, antropologis, ada sosiologis, filosofis ya, dan sampai perbandingan agama ya. Nah, itu salah satu pemahaman saya tentang metode studi Islam. Pertanyaan yang kedua, itu mengapa kita harus paham metodologi studi Islam? Mengapa ya? Ya, agar kita mampu memahami ya, Islam sebagai agama yang menuntun manusia untuk mencapai salah satu yang bisa membawa kita ya lebih baik ya dari sebelumnya. Itu menuntun manusia untuk mencapai akhlakul karimah dalam kehidupan yang baik, dan mampu memahami kebudayaan Islam dan keragaman-keragaman yang ada di dalamnya, serta mampu memahami Islam sebagai ilmu pengetahuan dan mampu memahami, mempertahankan tradisi ilmiah, serta agar kita lebih paham dan mampu mengembangkan keilmuan Islam ya di dunia Islam maupun secara yang lebih luas lagi ya, agar kita bisa menjadi penemu yang baru, bahkan membuktikan sekaligus kita ini berhasil menguji semua sumber-sumber yang ada di dalam Islam ya. Nah, sebagai penelitian, apakah penelitian ini atau apakah ilmu ini itu valid dalam kebenaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi kita harus juga harus paham juga bahwasanya Islam harus mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma para ulama. Oke, menjawab pertanyaan yang ketiga ya, itu pertanyaannya, jelaskan metode bayani, burhani, dan irfani. Apa itu bayani? Itu bayani sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak pada nas hukum Al-Quran. Burhani, apa itu burhani? Burhani yaitu sistem pengetahuan yang berbasis pada akal pikiran. Nah, sedangkan irfani yaitu sistem pengetahuan yang bertitik tolak pada ilmu al-hudur ya. Al-hudur biasanya menggunakan pendekatan pada intuisi batin dengan meningkatkan pembersihan jiwa ya, seperti tazkiyatun nafs. Oke. Menjawab pertanyaan yang keempat, Islam memiliki karakteristik yang menarik apa saja? Nah, di dalam karakteristik Islam ada 7 ya, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Nah, karakteristik Islam yang pertama adalah Rabbaniyah. Apa itu Rabbaniyah?
bahwasannya Islam itu merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Yang kedua ada insaniyah, yaitu diturunkan untuk manusia karena Islam adalah satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah manusia. Yang ketiga ada syumuliyah, itu agama yang lengkap, artinya Islam tidak hanya mengedepankan satu aspek tetapi juga mengedepankan aspek yang lainnya juga. Yang keempat ada al-wasatiyah. Nah, al-wasatiyah ini yaitu umat Islam adalah umat pertengahan, ya, umat yang seimbang antara beramal jasmani maupun rohaninya. Yang kelima ada al-waqaiyah, ya. Itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dapat diamalkan oleh manusia. Dengan kata lain, dapat realistiskan, ya, dalam kehidupan sehari-hari manusia. Yang keenam ada al-wudu. Nah, al-wudu ini memiliki konsep yang jelas untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Yang ketujuh ada al-jam'u bainas sabat wal murunnah. Artinya bahwa agama Islam itu memiliki beberapa hal yang tidak dapat diganggu gugat, ya, misalkan sholat 5 waktu, ya. Dalam pelaksanaannya ada ketentuan, ya, tetapi juga bisa sangat fleksibel dengan hal-hal yang bisa menjadi acuan, ya. Misalkan kita ketika dalam perjalanan kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu, ya, dengan jamak qashar, ya, dan sebagainya. Oke, yang terakhir yang kelima itu pertanyaannya itu bagaimana studi kawasan Islam di berbagai negara, ya. Saya akan mengambil contoh yaitu dari Eropa, ya, yang sangat menarik sekali, ya, dengan mendirikan atau menyebarkan Islam di Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol terdapat 3 tentara Islam yang dapat disebut paling berjasa memimpin satuan pasukan ke wilayah tersebut, ya. Mereka adalah Tariq bin Ziyad, ya, terus Tarif Ibnu Malik dan Musa Ibnu Nusair. Nah, dan berkuasalah di sana, ya. Berapa lama, ya? Hampir 700 tahunan, ya. 700 tahunan, ya. Dan kekhalifahan Andalus menjadi kekhalifahan Andalusia, ya. Kekhalifahan Andalus ini terentang jauh dari Lisbon, Portugal hingga ke Zaragoza, Bosnia, dan berpusat di 3 kota, ya, yaitu yang ada di Spanyol ini, ya, yaitu di Cordoba, Granada, dan Sevilla. Dan dulu di Spanyol ini, ya, populasi umat muslim ini sangat besar, ya, menjadi mayoritas di sana. Tetapi sekarang berbalik, ya. Jadi umat muslim di sana itu sangat minoritas. Dan di sana juga terdapat masjid, ya, yang sangat bersejarah untuk umat Islam, yaitu masjid yang ada di kota Cordoba, ya. Nah, yang akrab disebut Mezquita atau Masjid Raya Cordoba. Dan di Spanyol juga, ya, masih ada universitas yang masih mengkaji atau menawarkan mata kuliah tentang agama Islam, ya, yaitu di University of Granada atau Universitas Granada. Nah, di sana masih terdapat, ya, berbagai studi tentang culture Islam yang ada di Spanyol. Itu salah satu pemahaman saya tentang studi kawasan Islam yang ada di Spanyol ataupun Eropa, ya. Nah, yang kedua, studi kawasan Islam di Timur Tengah. Nah, saya akan membawa Anda ke negara kecil, ya,
tetapi sangat kaya. Nah, yaitu negara Qatar, penyelenggara Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Nah, di Qatar ini ya, pas penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022 ya, menerapkan berbagai nilai-nilai Islam ya di dalam implementasi penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar. Yang pertama yaitu nilai pendidikan akhlak. Yang kedua nilai pendidikan akidah, dan yang ketiga nilai pendidikan sosial ya. Hal ini diimplementasikan dalam berbagai kegiatan Piala Dunia 2022 di Qatar. Nah, yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dalam opening ceremony Piala Dunia 2022. Yang pembacaan ayat suci Al-Qur'annya dalam opening itu ya dibawa atau dilakukan oleh seseorang yang berkebutuhan khusus. Yang kedua yaitu larangan untuk berdekatan dengan minuman keras ya, baik itu mengonsumsi maupun jual beli alkohol. Yang ketiga yaitu imbauan kepada supporter yang berperilaku imbauan kepada supporter agar berperilaku sopan. Yang keempat, pemasangan mural hadis di setiap penjuru kota di Qatar. Yang kelima, yaitu pemberian barcode perkenalan Islam di hotel ya. Yang keenam, menyediakan musola yang luas di dekat stadion-stadion yang dilakukan untuk fasilitas ibadah. Serta yang ketujuh yaitu yang sangat-sangat tidak disukai oleh orang Eropa ya, yang sangat menyimpang, yaitu larangan kegiatan yang bernuansa LGBT. Yang ketiga yaitu studi kawasan di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara atau Nusantara. Di Nusantara ini Islam dibawa oleh para mubalik ya, para ulama yang berasal dari Timur Tengah. Karena Timur Tengah ataupun kawasan dari Arab Saudi ataupun di berbagai negara yang ada di Timur Tengah itu adalah awal mula sumber agama Islam. Nah, mereka para mubalik ini mendakwahkan Islam di Nusantara dan menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Indonesia, tidak dibarengi dengan pertumpahan darah ataupun dengan perperangan ya. Karena strategi dakwahnya itu sangat unik ya, yaitu dengan memperkenalkan ataupun dengan mengikuti zamannya ya pada waktu itu ya. Kalau dalam studi sejarah dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara itu dengan pernikahan ya, yang lainnya pendidikan ya, perdagangan ya. Jadi tidak dengan perperangan. Dan yang uniknya lagi di Indonesia ini, studi kawasan Islam Indonesia ini menjadi Indonesia menjadi satu-satunya negara ataupun satu negara yang dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, dan Indonesia menjadi umat Muslim terbanyak di dunia. Dan di berbagai perguruan tinggi Indonesia banyak sekali mengkaji studi Islam ya, dengan berbagai macam ajaran ya dan perbedaan. Di Indonesia juga terdapat di perguruan tingginya terdapat berbagai pengkajian Islam, yaitu dengan 4 mazhab ya, berbagai mazhab yang ada di Indonesia ini ya. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Tetapi berbeda dengan studi pengkajian perguruan tinggi yang ada di negara Malaysia ataupun Brunei. Hanya satu mazhab ya yang dikajinya, yaitu pengkajian mazhab Asy-Syafi'i. Nah, itu keunikan Indonesia itu ada di berbagai sumber ya yang ada di yang terus dikaji oleh perguruan tinggi Indonesia. Itu hal unik dari Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim ya, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia,
dan berbagai perbedaan-perbedaan, tetapi dalam kegiatan bersosial dan beragama ini Indonesia menjadi salah satu contoh ya toleransi untuk dan banyak negara yang mengikuti Indonesia dalam hal toleransi dalam beragama. Nah, itu keunikan Islam yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini sebagai salah satu syarat UAS semester 1 tahun 2023-2024 di Universitas Muhammadiyah Bandung. Mohon maaf apabila banyak hal-hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.